بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الشيخ رحمه الله تعالى, beliau mengatakan, al-ula annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dan memberikan rezeki kepada kita, wa lam yatrukna hamalan, dan dia Allah Azza wa Jalla tidak meninggalkan kita begitu saja, tidak membiarkan kita sia-sia. Bal arsala ilaina rasulan, bahkan dia Allah Azza wa Jalla mengutus kepada kita seorang rasul. Kata Syekh Abdurrahman Ibn Qasim, huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nah, rasul yang diutus ke tengah-tengah kita itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arsalahu bil huda wa dinil haqq. Allah Subhanahu wa taala mengutusnya dengan petunjuk dan dengan agama yang benar ini. Nabi kita Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa petunjuk, membawa hidayah, membawa agama yang rahmatan lil alamin. Wa hadza aslun 'azimun min usulid din, yajibu alaina ma'rifatuhu wa i'tiqaduhu wal 'amalu bi muqtadah. Ini adalah prinsip yang sangat agung sekali dari sekian banyak prinsip-prinsip agama. Wajib bagi kita untuk mengetahuinya, meyakininya, serta wajib bagi kita untuk mengamalkan konsekuensinya. Kenapa? Li'anna ta'atahu ta'atun lillah, dikarenakan ketaatan, atau kita lanjut ke atas, faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar, maka siapa yang mentaatinya, yaitu mentaati Rasul tadi, dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Wa man asahu dakhalan nar, siapa yang bermaksiat maka dia akan masuk ke dalam neraka. Di sini disebutkan li anna ta'atahu ta'atun lillah, dikarenakan mentaati Rasul tadi ya, dianggap sebagai ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya orang yang mentaati Rasul tadi akan dimasukkan ke dalam surga. Kenapa? Dikarenakan mentaati Rasul merupakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, niscaya Allah Azza wa Jalla akan memasukkan dia ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka akan kekal di dalamnya. Wa dzalikal fawzul azim, yang demikian itu merupakan
kesuksesan, ya, keberhasilan yang sangat-sangat agung, sangat mulia. Antum lihat ya ikhwan, disebutkan dalam ayat ini, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu, menggunakan dhamir apa? Dhamir mufrad ghaib, ya enggak? Yudkhilhu. Kemudian di ujung ayat disebutkan khalidina fiha, menggunakan apa? Jamak. Kalau dalam ilmu Al-Quran, dalam ilmu tafsir dikenal dengan istilah apa ini dokter Fikih? Al-iltifat. Dikenal dengan istilah iltifat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, pasti dimasukkan ke dalam surga. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi fa ulaika humul faizun. Siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, serta takut kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, faulaika humul faizun, mereka adalah orang-orang yang faizun, beruntung. Wa man asahu dakhalan nar, demikian juga sebaliknya, siapa yang bermaksiat kepada Rasul tadi, dakhalan nar, maka dia akan masuk ke dalam neraka. A'adzanallahu minha, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, atau semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari neraka tadi. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Siapa yang bermaksiat kepada Allah, membangkang kepada Rasulnya, wa yata'adda hududahu, kemudian melampaui batasan-batasan Allah, kata Allah Azza wa Jalla, yudkhilhu naran khalidan fiha, maka Allah Azza wa Jalla akan memasukkan dia ke dalam neraka Jahannam, khalidan fiha, dia kekal di dalamnya, walahu adzabun muhin, kata Allah Azza wa Jalla, maka dia berhak untuk mendapatkan azab yang sangat menghinakan. Wa qad amarana Allahu bi ta'atihi wa nahana min ma'siyatihi fi ghairi mawdhi'in min kitabih. Sungguh Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan kita untuk mentaatinya dan melarang kita dari memaksiatinya pada banyak tempat dari Al-Qur'anul Karim. Itu kalau kita kumpulkan ayat-ayat Al-Quran, ya, banyak sekali perintah untuk mentaati Rasul dan ancaman-ancaman dari membangkang kepada Rasul. Bahkan Al-Imam Ahmad mengecek, mentadaburi Al-Quran, beliau dapati lebih dari 30 ayat-ayat yang memerintahkan untuk ittiba kepada Rasul. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalil akan pernyataan tersebut yaitu firman Allah Azza wa Jalla, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum, sesungguhnya kami telah mengutus seorang rasul kepada kalian, syahidan alaikum, sebagai saksi untuk kalian, kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami utus seorang rasul kepada Fir'aun. Fa'asa Fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdaw wabila, lalu si Fir'aun pun memaksiati, membangkang kepada rasul tadi, sehingga kami pun menghukum Fir'aun dengan hukuman yang sangat-sangat keras, hukuman yang sangat membahayakan, membinasakan. Kemudian di sini pada ayat
inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Maknanya, ma'syaras tsaqalain, wahai as-tsaqalain. Siapa itu? Jin dan manusia. Ketika disebutkan as-tsaqalain mencakup jin dan manusia. Ma'syaras tsaqalain bi'amalikum yaumal qiyamah. Wahai jin dan manusia, dengan sebab amalan-amalan kalian nanti di hari kiamat. Wa qala subhanahu wa ta'ala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata adlan khiyaran. Allah azza wa jalla mengatakan, demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang wasata, umat yang pertengahan, adlan wa khiyaran, secara keadilannya, dan juga mereka sebagai umat yang khiyar, terpilih, umat yang adil, umat pilihan. Litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Kalian dipilih supaya kalian menjadi saksi bagi umat manusia, dan Rasul tersebut sebagai saksi untuk kalian. Kemudian pada ayat kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul kepada Fir'aun. Siapa? Huwa Musa kalimur rahman alaihissalam, kama akhbarallahu bihi fi ghairi mawdi'in min kitabih. Rasul tersebut adalah Musa kalimur rahman, Musa alaihissalam, sebagaimana yang dikabarkan oleh Allah azza wa jalla pada banyak tempat di dalam Al-Quranul Karim. Fa'asa Fir'aunur Rasul, namun ternyata Musa dimaksiati, dibangkang oleh Fir'aun. Ya. Ai asa Fir'aun Rasulullah SAW atau Rasulullah Musa alaihissalam. Fir'aun memaksiati, membangkang kepada utusan Allah yaitu Musa alaihissalam. Wa aba illa tamadi fil kufri wat tughyan. Justru dia enggan, Fir'aun enggan, melainkan untuk melakukan pembangkangan terus menerus di dalam kekufuran dan pembangkangan, melampaui batas. Fa akhadnahu akhdan wabilan. Kata Allah azza wa jalla, sehingga kami pun menghukum, mengadab Fir'aun dengan adab yang membinasakan. Ai syadidan muhlikan, adab yang sangat keras, muhlik, membinasakan. Wa dzalika bi ighraqihi wa junudihi fil bahr. Apa bentuk azab tersebut? Yaitu dalam bentuk ditenggelamkan oleh Allah azza wa jalla dia serta bala tentaranya di lautan. Falam yaflit minhum ahadun, tidak ada seorang pun yang terluputkan dari mereka. Semuanya binasa. Tsumma ba'da dzalika fi azabil barzakh ila yaumil qiyamah. Fir'aun dan bala tentaranya tidak ada yang selamat ketika ditenggelamkan oleh Allah azza wa jalla di Laut Merah. Apakah sampai di situ? Tidak. Justru nanti di hari kiamat mereka terus diazab oleh Allah azza wa jalla di dalam neraka. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, an-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa 'ashiyya. Kata Allah azza wa jalla, neraka tersebut dipaparkan ya kepadanya guduwan wa 'ashiyyan, di pagi hari dan di sore hari. Ai ya'riduna 'alaiha fil barzakh wa yu'adzabuna biha guduwan awwalan nahar. Maknanya mereka ya, Fir'aun dan bala tentara ini tadi yu'raduna 'alaiha fil barzakh, dipaparkan kepada mereka neraka tersebut ya. Jadi mereka dipaparkan ke neraka, tidak dimasukkan tapi cuma dipaparkan saja, ditampakkan gitu. Yu'adzabuna biha, mereka diazab, ditakut-takuti.
Ghuduwan ay awalun nahar, yaitu di pagi hari. Wa asyian akhirahu, di akhir hari, itu di sore. Jadi Firaun dan bala tentaranya saat ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara ditampakkan kepada mereka neraka. Faha wa yauma taqumus saa'ah, namun nanti pada hari kiamat, adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Kalau sudah di hari kiamat, Allah Azza wa Jalla akan mengatakan kepada para malaikat, masukkan Firaun dan bala tentaranya ke dalam neraka. Fahadi akibatul asina lirusul, ini akibat dampak bagi orang-orang yang bermaksiat kepada para rasul. Wa jazaa'ul mukhalifina li amrihim, serta ini balasan bagi orang-orang yang menyelisih perintah para rasul. Ay fahdharu antum ayyuhal ummah an ta'su nabiyakum Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fayahillu bikum. Maknanya waspadalah kalian, wahai umat ini, dari bermaksiat kepada Nabi kalian Muhammad SAW, sehingga menimpa kalian apa yang pernah menimpa Fir'aun dan bala tentaranya. Maka umat Nabi kita Muhammad SAW, umatul Islam, waspada dan perlu waspada dari membangkang kepada syariat, membangkang kepada Nabi SAW, menentang ajaran beliau. Sebab kenapa? Dikhawatirkan akan menimpa umat ini apa yang pernah menimpa kepada Fir'aun dan bala tentaranya. Kama halla bihim min iqabillahi wa alimi azabihi fid dunya wal barzakh fil akhirah, sebagaimana menimpa mereka yaitu Fir'aun dan bala tentaranya berupa azab Allah, pedihnya azab Allah Subhanahu wa taala baik di dunia ataupun di alam barzakh serta di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik, kita berlindung kepada Allah dari hal tersebut. Wa fil Qur'an ayatun katsira fi bayani sa'adati man ata'ar rusul wa syaqawati man asahum. Dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang kebahagiaan bagi orang yang mentaati para rasul dan penderitaan bagi orang-orang yang membangkang kepada rasul tersebut. Siapa yang mentaati rasul, dia akan bahagia. Siapa yang membangkang, dia akan menderita. Itu banyak sekali disebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Ya. Wallahu ta'ala. Tapi insyaallah kita lanjutkan Bulughul Maram.